deh, lucu banget ya beseknya. Ternyata ada loh yang modelnya kayak gini, nggak cuma yang kotak biasa. Nah, dan kalau misalnya kita beli produk seperti ini nggak cuma bagus buat lingkungan ya, tapi kita juga bantu untuk ekonomi lokal. Wah, satu usaha yang dampaknya besar untuk masyarakat, kita akan kulik bareng-bareng di Ini Usahaku kali ini. Kalau penasaran, tonton sampai akhir. Oke people, kita udah bareng sama Mbak Isna. Halo, selamat pagi semuanya. Mbak Isna ini berarti kita sebutnya apa nih? Sebagai owner, inisiator atau apa dari Do Besek? Bacanya apa ini? Do atau apa? Oke, panggil aja Isna dari founder Do Besek. Do Besek ya. Oke, sesuai dengan namanya ya, sudah bisa dilihat di sekeliling kita banyak besek-besek yang jadi produk utamanya ya. Tapi kita awali dulu dari namanya. Kenapa namanya Do Besek? Sebenarnya Do Besek itu punya beberapa arti nih Kak. Do dalam berarti Jawa, yaitu do artinya ayo, ajakan. Dodolan, Do Besek. Yang kedua dari arti bahasa Inggris, do, melakukan. Yang ketiga dari arti bahasa komunitasnya, yaitu si dolan. Kita ngambilnya do-nya, begitu Kakak. Wah, ini satu nama tapi berbagai macam arti ya, multi language bahkan ya. Oke, dan kemudian tadi kan disebutin bahwa ini ada komunitasnya ya. Apakah ini juga terkait sama gimana asal usul usaha Do Beseknya mulai? Ada dong pastinya. Jadi kita ini sebenarnya dari komunitas si dolan yang sering dolan dan juga sinau dari desa. Yang mana kita waktu jelajah di desa ini kita ketemu sama pengrajin Kak. Awalnya itu pengrajin bikin besek ikan. Setelah itu kita lihat potensinya, sepertinya di kota perlu deh inisiasi atau wadah yang membantu untuk mengurangi sampah plastik gitu kan Kak. Jadi alternatif lain buat wadah kemasan sekali pakai. Akhirnya kita cari lagi ke desa, kita balik lagi cari di sekitar, ternyata ada yang bikin besek. Gitu Kak. Jadi dari kegiatan komunitas tersebut ketemulah sama para pengrajin besek dan kemudian dikembangkan untuk penjualannya sama teman-teman dari si dolan ya. Oke, tapi berarti kalian kan ini turut memberdayakan ya, membantu teman-teman pengrajin biar produknya ini semakin luas begitu penjualannya. Nah, berarti untuk sistemnya seperti apa? Apakah kalian menerima orderan kemudian disampaikan ke para pengrajin atau kemudian sama kalian di branding lagi atau seperti apa? Kalau dari kita sistemnya itu sebenarnya pre-order Kak. Pre-order dari pembeli, pesan ke kita, baru kita ntar ambil dari pengrajin langsung kirim ke customer. Yang kedua juga kita bisa custom nih Kak. Misalnya awal besek kan kotak nih Kak ya, seperti biasanya kan kotak gitu ya? Berubah menjadi persegi panjang. Oh ini ya berubah panjang. Lagi pingin yang ada tali jinjingnya. Ada tali jinjingnya, lucu banget loh. Jadinya ya. Ini berdasarkan custom dari calon pembeli itu Kak. Oh berarti calon pembeli bisa request gitu, mau dibentuk kayak apa atau butuhnya seperti apa? Selama yang bikin bisa kita oke kan. Oh, begitu. Atau mungkin dari timnya Do Besek juga setiap apa nanti mengeluarkan model-model terbaru gitu. Kemarin waktu waktu 17-an itu kita bikin tampah kotak gitu, tapi yang gede banget itu Kak, yang ukurannya sekitar 80 kali 120. Jadinya buat satu RT kali ya Kak ya tampahnya. Itu emang request spesial ya? Itu kita coba inisiasi, kita ngide-ngidenya anak mudanya aja. Tapi keren banget sih, jadi sesuatu yang baru gitu kan. Dan terus kalau kita ngomongin Do Besek ya, ini berarti dari tahun berapa? Do Besek ada sejak tahun 2023. Oh udah lumayan lama ya, 2 tahun juga ya. Itu gimana tuh perjalanannya dari awal sampai di tahun ini? Dari tahun 2023 itu sebenarnya kita dapat orderan dari komunitas yang butuh besek buat Idul Adha. Oh iya. Jadi kita masuk ke campaign komunitas. Gitu, dari Idul Adha itu butuh besek. Selanjutnya kita lihat
yang potensi kota kayak digenjotin aja deh sekalian. Alhamdulillah sampai sekarang jalan The Basic-nya. Oh, dan terus biasanya tuh para pelanggannya dari mana sih? Apakah mereka juga ini bisnis to bisnis atau biasanya langsung ke konsumen juga? Ada yang beli besek buat usahanya, ada yang beli besek buat dipakai sendiri. Gitu. Biasanya kalau yang dipakai sendiri itu identiknya waktu Idul Fitri ya Kak ya. Oh, iya. Buat hampers itu Kak. Jadi Kak mau beli besek nanti buat wadah ini kira-kira ukuran berapa ya? Kita bisa aturin customnya itu juga sih Kak. Oke. Dan kalau untuk bisnis biasanya apa sih bisnis-bisnis yang butuh besek gitu? Yang butuh besek itu ada lumpia Semarang. Oh iya benar. Pakai besek kayak gini ya. Ada juga ayam bakar. Oke, ayam bakar. Ada juga ikan bakar ya, biasanya bakar-bakaran ya Kak. Terus kita juga ada kolaborasi sama catering. Catering Sehati yang ada di Semarang Timur itu juga kadang pakai besek. Lucu banget. Gitu. Caternya pakai besek. Jadi gini sergo ya. berkatnya pakai besek. Waduh, makin terasa tradisionalnya ya. Betul. Oke, dan terus kalau kita ini ya melihat dulu bagaimana proses pembuatan besek ini, biasanya butuh waktu berapa lama sih? Dan kita sebagai pembeli ya, paling nggak tuh kan tadi pre-order tuh. Nah, apakah ada memang masa-masanya tertentu nanti buka kita open order gitu atau pokoknya berapa hari sebelumnya kita harus order dulu? Kalau bikin besek sendiri, kalau dari bude-bude pengrajin itu udah ahli, jadinya mungkin sehari itu bisa 50 kali ya Kak ya. Banyak. Karena langsung sekampung gitu Kak, kita bikinnya, jadi nggak per orangan ya, jadi langsung sekampung gitu. Kalau pre-order durasinya sekitar 3 sampai 7 harian. Oke. 3 Terus sampai 7 hari. kalau misalnya musim kemarau lebih panjang lagi nih teman-teman. Karena harus ngeringin ya. Iya, jadinya musim penghujan deh Kak. Musim penghujan. Iya, kalau musim penghujan itu lebih lama lagi durasinya karena perlu ngeringin bambunya. Selain itu juga musim hajatan, bude-budenya ada sibuk rewangan jadinya. Banyak agendanya ya. Jadi agendanya juga padat. Terus juga di musim Idul Adha, biasanya permintaan pasar tuh tinggi, jadi kita ya kadang kurang itu Kak. Kebanjiran order soalnya ya. Jadinya kita kalau nggak cepet ya nggak dapet. Iya. Jadi gitu. kalau Idul Adha ataupun Idul Fitri buru-buru pesen. Nah, harus dicatat ya, itu bisa dibilang peak seasonnya ya untuk Betul. usaha besek. Nah, ini kan menjadi salah satu tantangan juga pasti ya di usaha tersebut. Kira-kira kalau dari kalian sendiri, tim apakah ada strategi tertentu biar tantangan seperti itu tuh bisa teratasi? Apakah mungkin sebelum Idul Adha nih udah pesen dulu banyak, udah booking atau udah nyetok atau gimana? Kalau sebelum peak season itu kita ada nyetok tapi nggak banyak-banyak juga karena kita terbatas sama tempat. Jadi kita lebih cepet-cepetan ke budenya, konfirmasi ke bude tanggal segini ya mau tambah ini gitu. Insya Allah kalau budenya udah kolaborasi sama kita baik ya diokein aja gitu. Oke, jadi ternyata yang membuat ini adalah para perempuan-perempuan Tuh. bisa begitu ya bude-bude. Terima kasih loh sudah menghadirkan besek-besek ini ya yang bantu kita untuk lebih ramah lingkungan ya. Oke, ini juga menarik, nanti kita mau tanya ya, apa sih yang membedakan usaha ini sama usaha yang lainnya dan gimana kalau dampaknya ke lingkungan. Nah, buat ibu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Ini Usahaku.
Masih di ini usahaku episode Do Besek. Aku bilangnya do deh, do besek ya. Boleh. Karena tadi kan juga bahasa Inggris ya. Iya. Do besek gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah ngobrolin ya tentang gimana awal mulanya usaha ini berkembang, dibantu oleh teman-teman para ibu-ibu, bude-bude yang ada di desa untuk pengrajinnya ya. Dan terus kalau tadi tuh kita mau tanya soal apa yang jadi pembeda antara usaha ini sama usaha lainnya. Apa tuh kalau dari Kak Isna? Oke, karena usaha ini berbasis komunitas, jadi kita itu nggak cuma sekedar transaksi nih teman-teman. Oh, Kita transaksi antara sesama dan juga semesta. aduh, gimana tuh antara sesama dan semesta? Yang pertama antara sesama, kita transaksi antar manusia dengan bude-bude, dengan pengrajin, dengan teman-teman yang membeli ini, kita transaksi bareng. Dan semestanya yang tentu kita lebih ramah lingkungan dan lebih memperhatikan tentang ekonomi lokal dan juga tentang budaya lokal. Jadi mencakup banyak aspek di situ ya. Oh, oke. Jadi ini nggak sekedar kita beli aja, tapi kita juga mendukung ekonomi masyarakat, ekonomi lokal, ngebantu para perempuan untuk bisa berperan ya dalam rumah tangga, bisa kasih income juga gitu. Keren banget sih. Dan terus kalau kita lihat ya, untuk produknya ini ternyata tuh sudah bertransformasi jadi berbagai macam bentuk ya. Nah, kalau rekomendasi buat e-people yang mau beli beseknya, ada pilihan ukuran apa saja, terus ini biasanya digunakan untuk produk apa aja cocoknya? Oke, kalau buat makanan kita saranin yang wadahnya rapet. Oh, wadahnya jadi ada rapet. tingkat kerapatannya Iya, juga gitu ya? ini rapet, ini yang renggang. Oh iya. Kalau buat barang kita saranin lebih ke yang pakai yang renggang, jadi lebih kelihatan estetiknya gitu teman-teman. Oh iya, benar-benar juga. Gitu. Terus kalau ukuran kita ada ukuran mulai dari ukuran 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Oh, banyak juga ya pilihan ukurannya ya. Kalau yang kotak ya teman-teman seperti ini. Oh. Gitu. Terus kalau untuk yang persegi panjang nih? Persegi panjangnya kita baru ada satu ukuran. Karena baru ini produknya. Dan ini namanya besek pegon. Besek pegon. Iya, Oke. betul. Kemudian kalau ini nih, nah Kalau kayak gini ini namanya brongsong. brongsong. Biasanya bisa pesen juga nih. Boleh dipesan. Itu biasanya buat komunitas sedekah sayur, nyalurin sayurnya pakai brongsong. Oh, jadi nggak pakai kresek gitu ya? Nggak, tapi dia pakai pakainya brongsong brongsong. gini. Wah, lucu banget. Dan fun fact-nya lagi, mereka kalau pakai brongsong sayurnya jumlahnya lebih banyak daripada pakai kresek. Jadi yang terima manfaat itu lebih banyak lagi. Oh, ternyata walaupun kelihatannya kecil tapi dia muat banyak gitu ya. Tuh. Wow, ini fun fact yang sangat berguna ya. Dan kalau kita ngomongin soal harga ya, ini start from berapa sih? Start from 2.300 sampai 8.000 rupiah. Wah, sangat ekonomis ya. Dari 2.000-an sampai 8.000. Terus Iya. kalau kita lihat nih, ternyata ini tuh ada detailnya juga loh ya. Nah, ini ada tambahan-tambahan seperti ini. Ini sebenarnya apakah kita bisa custom juga kreativitas dari kalian atau gimana? Kalau custom kita bisa, tapi tidak dalam jumlah besar ya teman-teman ya. Kita kalau dalam jumlah kecil kita bisa bantu custom dengan ornamen-ornamen ramah lingkungan seperti janur. Terus ini juga pandan, mungkin juga dengan bunga-bunga atau ornamen-ornamen dengan bahan yang ramah lingkungan. Oh, begitu. Pernah nggak mungkin ada yang pesen buat seserahan gitu? Kalau seserahan kita belum pernah sih Kak. Belum ya. Oke, karena kayaknya bisa juga loh, siapa tahu nanti ya. Hidden seserahan. Hidden seserahan lucu banget kayak gini. Dan terus sejauh ini ya yang sudah menjadi kliennya pokoknya yang membeli, entah itu dari komunitas, dari perusahaan barangkali atau perorangan, dari mana aja tuh biasanya? Kita udah kolaborasi sama Ayam Bakar Semarang yang di Jalan Tamrin. Lalu ada PLN karena kurban juga itu. Lalu ada Dompet Duafa Jawa Tengah karena kurban. Lalu dengan catering sehati. Lalu dengan komunitas tadi, itu sedekah sayur. Sedekah sayur. Terus ada juga dari Hampers di Pinang namanya.
Tuh, terima kasih ya untuk teman-teman semua usaha ataupun dari perusahaan yang sudah mendukung ya usaha ini, karena tadi kita nggak cuma transaksi aja, tapi transaksi kita bahkan sama semesta. Ya. Baik, dan terus kalau rencana kedepannya nih dari usaha Dobesek ya, kira-kira apa? Apakah mungkin akan menghadirkan ukuran bentuk-bentuk lainnya, atau mungkin mau memperluas jangkauannya atau gimana? Oke, kalau jangka pendeknya ini kita mau ngajakin teman-teman buat belajar bareng bikin besek nih Kak. Oh, kita bisa belajar juga? Bisa. Nanti namanya sama bude-bude? Langsung diajarin sama bude-budenya bikin besek, iratan satu-satu kita menganyam bisa. Nanti habis itu yang paling deket ya teman-teman. Yang masih berjalan ini lagi nginovasiin bentuk-bentuk beseknya nih teman-teman. Jadi nggak sekedar ini aja, tapi kita juga pingin besek yang lebih bagus lagi lah tentunya. Mungkin bisa dibuat tas jinjing atau cangklongan yang lebih gampang di bawahnya gitu kan. Bentuknya tote bag gitu mungkin. Itu anyaman gitu. Terus kalau jangka panjangnya kita pingin bikin pondok baca di desa pengrajin. Wah, keren banget. Ini dari satu usaha bisnis terus kemudian bisa kasih dampak macem-macem ya ke masyarakat yang beli ataupun yang pengrajin di baliknya. Waduh, keren banget sih, semangat untuk berbaginya ya. Dan kemudian tadi kalau misalnya kan udah tanya tentang cara ordernya ya. Nah, tapi kan tadi baru sampai ke H-3 sampai 5 paling nggak untuk pesannya. Tapi kalau pesannya kemana? Ini bisa lewat mana? Sosial medianya apa? Boleh kita dikasih tahu? Silahkan kunjungi dan follow Instagram Si Dolan. Si spasi Dolan. DOLAN. Si Dolan ya. Betul. Oke. Kalau Instagram Dobeseknya di situ juga masuk ke dalam komunitas Si Dolan. Oke, masuk ke dalam komunitas Si Dolan itu. Jadi jangan lupa bisa di follow, nanti di order lewat Instagramnya Si Dolan. Atau ada nomor WhatsApp atau yang lain? Si Dolan aja udah aman. Si Dolan aja aman ya. Dan ada minimum ordernya nggak sih buat besek ini? Ada, jadi kita minimalnya 50 pasang. Setelah itu kelipatan 5 boleh. Oh, jadi minimal 50 pasang, terus habis itu kelipatan 5 ya. Kalau misalnya eceran kayak gini? Eceran juga bisa, tapi kelipatannya 5 per 5. Kelipatannya 5 ya. Oke. Jadi mungkin yang mau custom kayak tadi tuh, nah 5, 10, 15 itu bisa lah ya. Iya, bisa. Oke. Dan terus pengirimannya sampai mana sih? Pengirimannya seluruh Indonesia juga bisa, tapi pakainya kargo ya. Oke, mantep dah. Jadi seluruh Indonesia bisa ya, nanti akan dikirim pakai kargo gitu. Baik, dan terus apa nih terakhir pesan dari Mbak Isna ya untuk people semua yang nonton kali ini? Halo semuanya. Ayo sama-sama kita pakai besek ini sebagai alternatif ya teman-teman ya. Bukan pengganti, tapi kita saranin ke alternatif. Karena kita juga pakai besek ini untuk mendukung sesama, mendukung semesta, dan juga kita menggunakan besek ini karena ya ramah lingkungan yang pertama, yang kedua pemberdayaan ekonomi lokal, dan tentunya menjaga kelestarian budaya lokal. Keren sekali. Terima kasih banyak Mbak Isna. Sama-sama. Semoga usahanya ini yang penuh nilai-nilai kearifan lokal bisa terus berlanjut dan sukses. Amin. Ya. Jangan lupa dilarisin untuk people ya. Dan juga terima kasih untuk people yang sudah nonton episode kali ini. Buat kalian yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Jangan lupa juga subscribe di YouTube channel kita @semarangpemkot dan Instagram biar nggak ketinggalan episode lainnya maupun informasi lain seputar Kota Semarang. Kalau begitu saya Handi Normalita bersama Mbak Isna pamit dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.